Suara di tempat saya bagus nggak, Pak? Terdengar, Bi. Terdengar, saya. Ada ribut-ribut nggak? Tidak ada, aman, Bagus suara ya. boleh. Cuma agak jauh aja sedikit, agak beda kayaknya. Kenapa? Agak beda suaranya kayak agak harus teriak sedikit kali ya. Agak Oh, beda, biasanya agak kan kurang biasa. kurang jelas. Ya jelas, suara-suaranya tetap jelas jelas. Oke. Ya. Baik, Ustaz Rehan dan sahabat Atia, izin kita mulai untuk kajian sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua karunia-Nya, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya, terutama nikmat iman, Islam juga nikmat kesehatan. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sahabat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita di kajian rutin kita Riyadhus Shalihin, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rehan Iskandar LCMM, dan beliau sudah hadir bersama-sama kita. Untuk itu mari kita siapkan peralatan kita, mendengarkan dengan baik, kita ambil faedah yang akan disampaikan. Dan untuk materi sore hari ini insya Allah akan melanjutkan bab yang kemarin di pekan sebelumnya 212 mengenai keutamaan bangun sholat pada waktu malam hari. Jadi kita lanjutkan kembali materi sepekan ke sebelumnya. Nah, insya Allah kita coba selesaikan bersama Ustadz Rayhan. Untuk itu kepada Ustadz Rayhan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk melanjutkan materinya. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam pada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kemudian tidak lupa kita panjatkan doa kepada sang mualliful kitab Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullah agar Allah senantiasa lapangkan kuburnya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Atiyah yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, di mana dalam kesempatan mulia ini kita masih diizinkan di bab tentang fadilah qiyamul lail. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kalau saya tidak khilaf kita sudah sampai di hadis yang ke-6. Ya, sekarang kita akan masuk pada hadis yang ketujuh. Ya, di mana pada hadis yang sebelumnya ya Imam Nawawi mengangkat tentang kemuliaan Qiyamul Lail itu sendiri. Ya. Di hadis yang ketujuh dalam bab tentang
qiyamul lail itu sendiri. Ya. Pada hadis-hadis yang sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail, ada seorang sahabat dikatakan menjadi yang terbaik kalau dia sholat malam. Ya, juga diingatkan jangan sholat malam itu bolong-bolong. Sekarang sholat malam, besoknya enggak. Ya, jadi konsisten itu yang diinginkan. Juga pada hadis yang lalu kita diingatkan bagaimana syaitan itu, ya boleh dikatakan rajin dia ngencingin orang yang tidur sehingga dia tidak terbangun dengar azan, ya, asyik tidur sepanjang malam. Dan syaitan juga kemudian pada temu kita yang lalu, ya itu di hadis yang ke-6 kita diingatkan bahwa syaitan itu bikin ikatan di tengkuk ya, orang yang tertidur itu dengan 3 ikatan, ya, dan ikatan itu mengajak membuat para orang-orang yang ya mungkin kita di dalamnya asyikkan tidur terus, masih jauh, masih malam, udah tidur terus. Tapi kalau dia bangun, dia berzikir, hilang satu ikatan. Kalau dia berwudu, hilang ikatan yang lain. Kalau dia sholat, hilang tiga-tiga ikatan yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau berhasil, ya setiap malamnya, ya, atau malam-malam yang kita berhasil bangun, ya berzikir, berwudu dan sholat, maka yang terjadi adalah efek ke tubuh kita yang positif. Fa asbaha nashitan, ya, thayyiban nafs. Maka pagi harinya, ya, dia akan nasyid, dia akan tenang, akan tangkas. Nasyid itu jiwanya jadi kiat, jadi tangkas, jadi nyaman, ya, jadi tenang. Orang-orang yang ketika malam harinya sebenarnya dia bisa terbangun tapi dia paksakan tidur juga, maka yang terjadi ya asbaha khabisan. Jadi jiwanya itu ya jadi lesu, kaslan, males. Ya, begitulah bagaimana qiyamul lail yang diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jiwa itu bisa menjadi tangkas, bisa menjadi tenang? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlupa. Ada dalam diri kita ini ada unsur yang lain yang bukan tanah, ada unsur ruhnya Allah. Kita kadang-kadang begitu perhatian untuk memberikan supply energi untuk fisik kita. Kita lupa memberikan supply energi untuk ruh kita. Padahal kita mulia, kita dihargai, kita diterima oleh orang yang ada di sekitar kita karena kita hidup dan ada ruhnya. Ya. Cuma kadang-kadang hidup ini tidak kita hargai dengan memberikan suplai makanan yang cukup. Akhirnya kalau tidak diberi suplai makanan dengan qiyamul lail, ya sebagaimana fisik yang tidak mendapatkan makanan, maka dia akan lesu, dia akan malas, ya, dia akan segan melakukan tindakan apa. Tapi kalau fisik ini diberikan suplai yang cukup bergizi, ya, maka fisik itu pun akan giat, akan tangkas, semangat melakukan berbagai. Jiwa pun demikian, ruh pun demikian. Nah, qiyamul lail di hadis yang ke-6 ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ini merupakan unsur, ya, unsur eh, memberikan gizi makanan terhadap ruh kita itu sendiri. Ini luar biasa di hadis yang sehingga wajarlah ketika kita masuk memahami di hadis yang ketujuh sendiri. Dan dalam hadis yang ketujuh, ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya, ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayuhan nas afshus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam
tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, ya, afsus salam, tebarkanlah salam. Ya. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang itu. Jadi semangat menebarkan kedamaian pada sekitar. Kedamaian tidak cuma ucapan, tidak cuma diterima di pikiran, di hatinya, tapi ada kedamaian lain yang membuat terganggu pikiran dan hatinya kalau perutnya lapar. Wa at'imut ta'am, berilah makan, traktirlah makanan. Kalau dua hal ini kamu lakukan, maka akan terjadi kedamaian secara lingkungan fisik. Ya. Tapi yang menarik, tidak cuma kita berhubungan secara horizontal di sini, bangunlah hubungan secara vertikal. Wasallu bil-laili wan nasu. Salatlah di waktu malam saat manusia sedang tertidur. Ya. Jadi suplai ya energi untuk sosial ini akan bagus kalau hubungan vertikalnya kita mendapat energi langit. Ya, ini akan membuat ya maka faasbahana syitam. Kita akan giat melakukan aktivitas-aktivitas kebajikan berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul mengatakan tiga hal sederhana ini saja tadkhulul jannata bisalam. Kamu bisa masuk surga ya dengan penuh kedamaian. Ya. Ini dengan kata lain tiga hal ini dikerjakan ya para ulama ada sebagian mengatakan kamu bisa masuk surga bil ghairi hisab. Tiga ini karena langsung Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Tidak pakai fatadkhulu atadkhulu, tidak pakai itu. Langsung kamu masuk surga bisalam. Ya. Sehingga sebagian mengatakan tiga hal ini syarat kalau mau masuk surga tanpa hisab. Rajin-rajin nebarin salam, ya ada rezeki, jangan khawatir, jangan ragu, ya memberi bantuan, ya memberi makanan pada ya khalayak sekitarnya, mentraktir kawan, ya anak yatim, selu bin naim, kemudian sholat malam. Ya mudah-mudahan minta pada Allah dengan amal soleh di dunia ini, minta pada Allah di waktu malam itu menjadi kekuatan dirinya. Berikan diminta pada Allah supaya diberikan peluangan-peluang pintu-pintu keberkahan lain. Ya. Makin kuat hubungan pada Allah, makin bagus hubungan sosial. Dua hal inilah yang membuat seseorang itu akhirnya dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya, ini luar biasa hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya. Sampai pada hadis yang ke-8. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdalus salatu ba'da al-fariidah salatul lail. Yang terbaik ya, puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan itu adalah di bulan Muharram di awal tahun. Dan seutama-utamanya yang terbaik sholat setelah sholat wajib ya, itu adalah sholat malam. Ya, ba'dal fariḍah di sini setelah wajib include di dalamnya sholat rawatib karena ya jadi rawatib itu menyempurnakan yang wajib. Ya, jangan kemudian dari hadis ini kita fahami ya kita ambil sholat yang wajib meninggalkan rawatib, jangan begitu. Ya, jadi ini sholat yang wajib, yang terbaik setelah yang wajib itu adalah sholat malam. Jadi derajat sholat malam itu begitu mulia, begitu tinggi ya. Jadi kalau sebelumnya sudah dikatakan di hadis ini,
bahwa sholat malam ini ya menjadi penghantar ya kebajikan-kebajikan sosial kita. Dengan sholat malam ini menghantarkan kita bisa masuk surga bighairi hisab, masuk surga dengan penuh damai. Nah, di sini diingatkan lagi, kenapa bisa dengan sholat malam disebutkan demikian? Karena posisi sholat malam terbaik setelah sholat yang utama, sholat yang wajib. Ini sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kenapa sholat malam diambil? Ya, karena ini merupakan waktu yang tenang, waktu yang damai. Sehingga kita mudah menumbuhkan kekhusyuan, kekhuduan, rendah hati, tadarruk, ya, menjadi enak untuk mengadu pada Allah itu dalam suasana berkhalwat seperti itu. Ya. Sehingga ya yang namanya keinginan untuk riak itu menjadi ya tidak memungkinkan lagi karena tidak ada yang melihat. Namun menjadi catatan sekarang ini dengan teknologi digital yang begitu terhubung mana-mana, kadangkala kalau penyakit kita hati ini belum beres, lagi sholat malam pun dia live. Padahal di situ dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Padahal di situ dia sedang harusnya berasyik masuk dengan Tuhan. Ya, masih juga mau ya live supaya orang tahu dia sholat. Nah, ini juga menjadi catatan karena ada yang terbaik di sholat malam itu adalah nuzulur Rabbul Alamin, turunnya pencipta alam semesta ya ila sama itu ke langit dunia. Di sinilah seharusnya permintaan-permintaan yang ketika Rabbul Alamin ini turun, ya dia langsung mengobral itu siapa yang meminta ampun, siapa yang meminta segala sesuatu, aku berikan. Nah, sampai demikian Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain juga disebutkan waktu malam ini waktu yang pas untuk meluruskan lisan kita. Ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi berdiri di waktu malam itu adalah memang hal yang paling berat untuk melakukan, berdiri dengan watak, kaki yang kokoh gitu. Ini ini saat kaki itu menjejak ya di bumi dan jiwa itu menjulang ruhnya ke langit ya, itu saat yang tepat untuk kemudian ya uh, wa aqwa mukila, berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang tepat. Enak kita mengucapkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua yang menarik disebut surat malam. Ya, kaki kita semakin kokoh, ya, macam pohon yang akarnya menjulang, mencekram bumi dan cabang-cabangnya menjulang perang. Itu di waktu sholat malam. Biasanya setelah itu Allah memberikan efeknya tu'ti ukulaha kulahinin ini Rabbil. Allah akan memberikan buah-buahnya setiap saat. Produktivitas itu akan mudah kita hasilkan kalau dua hal ini yang kita dapat. Ya. Kaki semakin kokoh di bumi, jiwa semakin pulang ke laut. Maka kata-kata ini menjadi mendapatkan yang dikatakan Al-Quran qaulan thaqila, kalimat yang berat, kalimat yang berbobot seperti ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada hadis yang berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul laili matna matna fa idza khifta as-subha fa'autir fa'autir bi wahidah. Salat malam itu
dua rakaat, dua rakaat. Kalau kamu khawatir, ya, akan masuk waktu sudah mepet, akan masuk sholat subuh, maka sebelum sholat subuh, ambillah witir itu satu rakaat. Sahabat dimuliakan Allah, coba ini menarik hadis ini. Hadis ini ketika eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat ya, faida subha. Ini untuk menunjukkan bahwa seorang itu yang sholat malam begitu asik. Sholatul laili masna masna. Asik sekali dia sholat malam. Dua rakaat, dua rakaat. Saking asyiknya, saking menikmatinya. Nggak lihat-lihat waktu, rasanya udah mau subuh. Faida khifta subha. Jadi ini kalimat faida khifta subha. Kalau kamu khawatir ini, kalimat karena ada keasyikan ya ketika dalam sholat malam. Ya. Kalau sudah kepepet begitu, ya sudah tutuplah dengan witir satu rakaat. Fa'autir biwahid. Ya, witirlah satu rakaat. Jadi ini penggambaran bagaimana nanti kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati betul suasana dalam salat malam. Kita lihat pada hadis berikut. Ya, kalau di sini, ya, ini perhatikan di sini hadisnya. Ya. Anna Nabi qal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa sesungguhnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi berbeda, ini langsung ada sunnah kauliyahnya. Nah, ketika di hadis yang ke-10, nah ini kalimatnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fi'liyahnya, ini perilakunya. Jadi tadi ada ucapannya dan sekarang ini kelakuan. Nabi tidak cuma berucap tapi mengerjakan. Enggak cuma menyuruh di sini tapi melaksanakan di sini. Nah, kana Nabi kata Ibnu Umar menjadi saksi di sini. Yusalli minal laili matna matna wa yutiru bi raka'ah. Nabi SAW salat malam itu dua rakaat dua rakaat dan salat witirnya satu. Cuma kalau seperti ini kan kita ngelihat fi'liyahnya di sahabat yang ngelihat, tapi kita merasakan zauknya nilai rasanya itu ya di sini. Nilai rasa bagaimana sholat malam itu sendiri itu kita lihat di hadis ini. Faida iftas subh. Kalau kamu khawatir masuk di waktu subuh, waktu udah mepet, artinya ada suasana keasyikan. Ya, kalau kita tidak memahami suasana ini, maka kita akan membahasakan bangun malamnya itu mepet menjelang subuh. Akhirnya cuma ngambil witir aja, gitu. Ya, nah, ini umumnya kita ya menghidupkan malam ini kadang-kadang karena belum terbiasa bangunnya ngepas ngepas ya akhirnya ya udah daripada nggak dapat apa-apa ya witir betul nggak salah cuman nilai rasa suasana itu tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh para sahabat Ridwanullah alaihi. Nah, nilai rasanya ini yang biasa. Baik itu di hadis yang ke 9 ya. Ya, kita bisa kan di sini. Nah, kita lihat berikutnya pada hadis yang berikutnya yaitu di sini.
di hadis yang ke-10. 10 ini fi'liyah. Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Dan witirnya. Di hadis yang ke-11. An Anas radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yuftiru minasyahri yuftiru minasyahri hatta nadhunnu alla nasuma min. Nah, ini kerennya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasumu hatta nadhunnu alla yuftira minhu syai'an. Wa kana ya, la tasha'u an taraf minal laili musalliyan ya illa ra'aitahu wala na'iman illa ra'ait. Ini bagaimana kita lihat satu iklim yang terkesan selama ini kalau seorang sholat malam itu kayaknya dia cuma mentingin akhirat aja. Ini menariknya Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini supaya kita utuh memahami kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, utuh memahami bagaimana keseimbangan itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Nawawi memasukkan ini di tengah-tengah bab ini dari Anas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi nggak cuma mendorong orang untuk sholat malam begitu toh, tapi beliau menekankan bukan di sholat malam, membangun kehidupan yang seimbang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Anas melihat langsung perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini, ya, yuftiru minasyahr. Beliau ini, ya, tidak puasa dalam 1 bulan. Yuftir, berbuka dalam sebulan. Hatta nadhunnu alla yasum, sampai kami mengira beliau sebulan itu sama sekali nggak puasa. Ya. Ini yang tampak orang melihat ya. Kadang-kadang disinilah perlunya kita melihat bukan lahiriahnya saja, ya, bukan syariahnya saja, tapi juga kita melihat hakikat. Nah, ini kita lihat susunan Imam Nawawi luar biasa. Jadi Anas menceritakan Rasulullah itu pernah kami lihat nggak berpuasa. Kayaknya kami kira beliau nggak pernah berpuasa sebulan. Tapi ketika kami lihat beliau berpuasa, ya, sampai kami ngelihat, ya, kayaknya beliau nggak pernah berbuka. Ya, jadi kalau lagi berbuka, kayaknya nggak pernah berpuasa. Kalau lagi berpuasa, kayaknya nggak pernah berbuka. Wa kana la tasya'u antarahu minal laili musalliyan. Sama juga begitu ketika ya kamu mau melihat sholat Nabi, ya, mau lihat ya sholat malamnya itu antara musalliya. Nah, kalau kamu mau melihatnya dia tidur, kamu pasti juga bisa melihatnya dia. Jadi ini menarik. Malam itu kita lihat tidur nyenyaknya Nabi sampai kita mengira beliau nggak sholat malam. Tapi sekali melihat sholat malam, kayaknya beliau ini nggak pernah tidur malam. Nah, disinilah ya para Al-Hafiz ya, Ibnu Hajar ya mengatakan lam yakun li tahajjud waqta muayyan bal bihasbi ma yatayassara lahul qiyam. Artinya di sini hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada waktu yang baku untuk tahajud. Jadi waktu itu kapan kita bisa bangun, bagaimana kita mudahnya bangun sholat malam, nah itulah waktu yang terbaik buat kita. Puasa pun kalau melihat statement yang seperti itu dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya berarti puasa pun begitu. Ya,
itu nanti dilihat kembali kepada diri kita, fisik kita. Ma ya tayassara min. Apa yang mudah kita lakukan. Ini bukan berarti mudah kita lakukan. Kadangkala kalau motivasi kita lemah, jadi kita nggak puasa. Ya, ya. Banyaklah alasan. Begitu juga sholat, kalau motivasinya lemah, ya akhirnya kita nggak sholat. Alasan pun begitu banyak. Di antaranya hadis ini bisa dijadikan, dipelintir menjadi sebuah dalil. Nah, sini kita lihat. Rasulullah itu sholat malam, ya. Kalau kita tahu dia ingin melihat sholat malam, pasti kamu dapat melihat. Ya. Dalam arti kata, nah, pasti kamu dapat melihatnya di hadis ke-12 ini. Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rakaat. Aisyah menceritakan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya 11 rakaat. Ta'ni fil lail. Ya, jadi sholat malamnya 11 rakaat. Nah, tapi sholat malam ini berbeda dengan kita. Yasjudu sajdah. Min dzalika qadra ma yaqra ahadukum khamsina ayat. Nah, bedanya di sini 11 rakaat. Tapi ketika beliau sujud, beliau membaca bacaan sujud kurang lebihnya kayak kamu membaca 50 ayat. Qabla ayat fa'rosa. Sebelum beliau bangun dari sujud. Sujud begitu lama, kurang lebih kayak kamu baca 50. Ya, taruhlah ayat-ayat yang pendek misalnya. Membaca surah Al-Muluk misalnya. Ya, tinggal nampak sedikit lagi di surah Al-Qalam. Ya, mungkin cukup sekitar satu halaman, ya, satu lembar setengah, 3 halaman. Sujud begitu lama. Ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, ويركع ركعتين qabla salatil fajr. Lalu beliau sholat subuh, ya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, sholat sunnah fajar, ya. Summa yattaji' ala syiqqatil ayman. Lalu tertidur, ya, merebahkan badannya di atas lampu kanan hatta ya'tiyahul munadi, sampai ada panggilan azan untuk qomat. Yang menjadi penekanan di hadis ini adalah beliau sholatnya itu 11 rakaat. Sholat malamnya ya 11 rakaat. Tapi kalau mau lihat panjangnya, sekali sujud saja, ya, itu lama sujudnya seperti kita membaca 50 ayat. Bayangkan kalau baca 50 ayat kira-kira sekali sujud itu kurang lebih sekitar 3 menit lah paling cepat. 3 menit satu sujud. Kalau ini ada 11, ya, rakaat kali 2 berarti 22 rakaat kira-kira. 22 rakaat, ya, kali 3 menit 66 menit. Itu sholat malam bisa 1 jam, itu 11 rakaat. Kurang lebih begitu. Ya, jadi 11 rakaat itu kurang lebih 1 jam lebih. Sholat malam standar. Ya. Ini sahabat dimuliakan Allah di hadis yang ke-12. Lihat di hadis yang ke-13, sama juga dari Aisyah. Ya, qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan. Ain.
yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah sholat malam melebihi dari 11 rakaat. Maka tidak pernah Rasulullah SAW yazid melebihi menambah-nambah dari dalam bulan Ramadan ini dan juga pada bulan-bulan lainnya kecuali beliau sholat malamnya itu 11 rakaat. Yusolli arba'an. Jadi di Ramadan 11 rakaat, di bulan lainnya itu 4 rakaat. Tapi jangan kamu tanya gimana sholat yang begitu indahnya Nabi dan lamanya. Karena setiap summa yusalli arba'an falatas alan husni inna wabulihin. Dia sholat 4 rakaat, tapi jangan tanya bagaimana bagusnya sholatnya dan lamanya. Summa yusalli salasan. Lalu sholat lagi 3 rakaat, witirnya. Fakultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutar. Ya Rasulullah, apakah Tuhan akan tidur sebelum ya sholat witir? Ya, pernah Rasulullah sholat malam ya 4 rakaat atau masna ya. Kemudian beliau mau tidur. Tapi Aisyah ngingetin belum witir. Kata Rasulullah, ya Aisyah, inna aini tanaman wala yanamu. Wahai Aisyah, mataku memang tidur, tapi hatiku tidak pernah. Rasulullah yakin, ya, inilah bagi yang yakin bahkan bangun di tengah malam, sebaiknya tidur dulu. Bagi yang yakin. Tapi kita masing-masing bisa kenal kualitas fisik kita masing-masing. Kalau memang eh, kita yakin, ya, yakin bisa bangun di waktu malam, ya tidur. Kalau enggak ya bangun aja habis isya langsung sholat ya malam atau ambil sholat witirnya. Ya, nanti tertidur, mudah-mudahan Allah bangunkan lalu langsung kita bisa sholat. Ini sahabat Ibu. Nah, di hadis yang berikutnya hadis yang bagus. Ya. Juga masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kana yanamu awal al-laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidurnya cepat. Dari awal malam habis isya langsung ya tertidur. Dan nanti bangun di waktu di akhir malam. Bangun di akhir malam lalu beliau sholat. Jadi ini umumnya, hadis ini untuk menggambarkan umumnya Nabi itu tidur cepat supaya bisa bangun malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila." Jadi ini ayat memanggil para eh, kita yang masih tertidur, ya ayyuhal muslim, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam, ya, kecuali di waktu yang sedikit, ya, nisfahu pertengahan malam, awin pus kurangi minhu qalila, kurangi lagi sedikit, auzid alaihi atau tambah lagi sedikit. Kurang lebih ini digambarkan di sepertiga malam terakhir. Dan di waktu itu warattilil Qur'an tartil. Bacalah Al-Quran dengan penuh.
Jadi kalau di sebelumnya ini bicara sholat malam 11 rakaat ya dengan sujud sekitar 50 ayat. Di hadis ini juga dijelaskan 11 rakaat, tapi ini di bulan Ramadan, di bulan lainnya 4 rakaat, tapi dengan ya sholat dengan gerakan, dengan khusyuk, dengan terindah, ya dengan begitu lama menikmati perjalanan sholat yang 4 rakaat. Ya. Kalau kita kira-kira itu 4 rakaatnya itu 1 jam. Jadi Rasulullah menikmati betul sampai khawatir nanti ya, oh ternyata udah mendekati subuh maka ditutup dengan 1 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlewatkan karena kedua matanya itu walaupun tertutup tertidur tapi hatinya tidak tertidur. Di Rasulullah nggak ada cerita nggak pernah sholat. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya, sholat malam itu bagi para anbiya, para nabi adalah sebuah kewajiban. Kalau kita mau menjadi pewaris para nabi, ya laksanakanlah sunnah ini dengan sebaik. Nah, ini yang tadi ya, beliau tidur di awal malam, bangun di akhir malam. Kita lanjut pada hadis yang kelima. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Qala salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lailatan. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'. Qila ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa ya wa ada'an. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan, aku pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah satu malam. Dan ya di waktu ini beliau akan ceritakan di sini. Nabi sholat begitu lama dalam berdirinya. Walam yazal qa'iman, selalu berdiri terus hatta hamamtu bi amrin su. Sampai aku punya keinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Ketika beliau meriwayatkan ini, beliau ditanya, "Qila ma hamamta?" Apa yang kamu inginkan itu, keinginan buruk itu. Qala hamamtu an ajlisa wa ada. Aku pengen duduk aja lalu tinggal. Ya, meninggalkan sholat. Tinggal gitu. Nah ini untuk menguatkan lagi hadis di sini. Ya, hadis di mana Rasulullah sholat malam itu ya sampai kalimatnya ini. Ya. Faidah asik begitu asiknya sholat sampai nggak terasa menjelang subuh. Nah, jadi sampai dimuliakan Allah. Itu dia hadis yang ke-15. Sampai Nabi SAW saking menikmatinya itu ya karena ini sholat malam sendirian ya tiba-tiba Ibnu Mas'ud datang main ikut aja di belakang ya nggak bilang-bilang Rasulullah asyik sholat sendirian ya keasyikan ini ya bagi orang yang menyelaminya asyik tapi yang mendampinginya belum tentu ikut asyik ya malah yang terjadi yang mendampinginya itu bisa capek duluan sebelum yang melakukannya itu capek karena capek nunggu itu jiwanya nggak connect ketika dia berbicara qiyamul lail. Ini sebuah pelajaran mahal dari Mas'ud ya. Kemudian beliau melakukan pembahasan. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu.
Kita lanjut ya. Radhiyallahu anhu. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal Baqarah. Jadi Hudzaifah ini menceritakan beliau sholat ya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu malam. Jadi kalau di hadis ke-15 itu ceritanya Ibnu Mas'ud yang sholat di belakang Nabi, sholatnya kepanjangan sampai beliau itu pengen duduk, pengen pergi, meninggalkan karena udah kecapean. Ini juga ada cerita Hudzaifah Ibnu Yaman sholat malam di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata beliau membuka sholat malam itu dengan membaca surah Al-Baqarah. Nah, fakultu kata Huzaifah, aku berkata dalam hati, yarqa indal mi'ah. Thumma, ya, paling nanti beliau akan rukuk setelah ayat yang ke-100. Sehingga nanti aku bisa lanjutin lagi. Ini kalau kita jemaah yang tidak yarqa indal mi'ah. Thumma. Nah yang terjadi, ya kira cuma membaca Al-Baqarah sampai ayat ke-100. Tapi masih berlanjut ini. Karena masih berlanjut, maka Huzaifah ini bicara lagi dalam hati. Yusalliya biha fi raq'ah. Sama Allah. Kalau gitu paling satu rakaatnya habis satu surah itu dalam satu rakaat. Tapi ternyata masih berlanjut juga. Wa qultu yarqa biha. ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تصبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعاوذ تعاوذ ثم رفع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان رفوعه نحو قيامه ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما رفع ثم سجد ثم فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. Oh, Masya Allah. Perhatikan ini. Ya. Beliau ini luar biasa. Sholat malamnya yang diikuti oleh Huzaifah. Beliau membuka dengan Al-Baqarah. Beliau Huzaifah pikir mungkin setelah ayat ke-100 rukuk nih. Tapi masih berlanjut. Masih berlanjut. Ya, setelah ayat 100 itu ternyata beliau sampai membaca surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan itu dibacanya mutarasilan, berlanjut terus, nggak ada jeda. Hanya ketika tidak marra bi ayatin fiha tasbih sabban. Nah, ketika beliau, ini bagaimana indahnya salat beliau itu nggak ngebut, ya. Nah, kita lihat kayak orang terburu-buru, beliau baca itu santai, tenang, ya, nggak buru-buru. Bahkan saking nggak buru-burunya kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang kaitannya tentang marra bi ayatin fiha tasbih yang kaitan dengan perintah bertasbih, sabbah. Rasulullah bertasbih. Misalnya ayat mengatakan sabbih isma rabbikal a'la. Beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Wa idza marra bi su'al sa'al. Ketika masuk ayat yang sifatnya pertanyaan, alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah sebaik-baiknya bisa menyambil hambanya? Jawablah. Bala. Betul. Begitu. Nah, kalau ada ayat ta'awuz, ta'awuz lah. Berlindung dari godaan syaitan. Aku berlindung dari godaan fulan. Aku berlindung dari godaan fulan. Nah, semuanya itu bisa kita racik di situ. Kemudian beliau ruku.
Jadi tadi udah iftitah, bangun, sholat, ya sholatnya begitu panjang, ya. Kemudian sujud, sujudnya juga panjang, lalu ruku-rukunya juga panjang. Itu dilakukan mutarosim. Nah, ketika lewat ayat di dalamnya, ya, dan bahkan terakhir, wa idza marra bi ta'awudz ta'awudz thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal. Di rukuknya ini itu kurang lebih sama dengan qiyam. Kemudian beliau kata sami Allahu liman hamidah rabbana hamdu summa qama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu qarib qariban min qiyamih. Jadi digambarkan di sini, ya, setelah sholat begitu panjang, tasbihnya, tahmidnya itu semua diikuti, dari ta'awuznya semua diikuti. Bahkan di sini disebutkan bahwa lama rukuknya itu sama dengan lama sujudnya. Ya, Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tsumma qala tawilan qariban mimma rafa', tsumma sajada. Lalu kemudian beliau lanjutkan lagi, ya, yang berdiri panjang atau pendek, ya, tentang sholat yang dari ruku-rukunya. Kemudian setelah itu sujud juga membaca doa Subhana Rabbiyal A'la, ya, wa kana sujuduhu qariban min qiyam. Nah, ini di Huzaifa ini menggambarkan lebih berat lagi dibandingkan hadis yang kelima. Ya, ya. Di Rasulullah kalau bacaannya itu panjang. Itu kira-kira bab tentang keutamaan sholatnya, lalu bagaimana cara kita meresponnya, cara kita ketika melakukan pendekatan lebih intensif. Nah, hadis yang ke-16 tadi ini dikuatkan di hadis yang ke-17 dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal. Salat apa yang paling afdal? Qala tulul qunut. Salat yang paling afdal yang paling lama kunutnya. Kunut ini terjemahkan qiyamnya. Jadi dari semua rukun salat yang paling terbaik adalah di saat berdirinya. Kadangkala kita kalau nggak memperhatikan hadis ini, kita ambil di saat sujudnya. Di suasana proses itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin. Yaitu di suasana berdiri. Kekuatan serius tidaknya kita itu dalam sholat saat kekuatan berdiri. Kalau sujud biasanya itu kondisi kita sudah terduduk, lebih ringan badan kita. Apalagi di bawah sujud. Kadang-kadang sampai terngantuk-ngantuk. Nah, jadi keseriusan ibadah itu kelihatan di tulul qunut. Lama tidaknya di kunutnya itu di sholat saat berdiri, di rokaat keduanya atau di rokaat keempatnya. Nah, tulul itu saat yang paling mulianya. Oke, sekarang kita lihat di hadis ke-8. An Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus salat ilallahi salatul Daud. Di salat yang paling dicintai
Ahabbus shalah ilallahi, salat yang paling dicintai Allah itu ada salatnya Nabi. Dan ahabus siam, sebaik-baiknya siam, yang paling dicintai puasa yang ilallah, yang punya motivasi kuatnya pada Nabi Dawud. Wa ahabus siam, jadi di sini salat yang paling dicintai Allah itu salatnya Nabi Daud, dan siam yang paling dicintai Allah siamnya Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu siangnya karena ia namun nisful lail. Beliau tidur di pertengahan malam, setengah malam tidur. Wa yaqumu thulutsahu, ya, kemudian bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudus, lalu dia tertidur di seperenamnya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yaum. Lalu dia puasa sehari dan berpuasa. Ini konsep bagaimana puasa dan ibadah itu mencintai. Salatnya Nabi Daud, siamnya Nabi Daud. Nabi Daud ini seorang khalifah antara para nabi, beliaulah yang berhasil mengalahkan lawannya Goliat, ya. Kalah Goliat sehingga Nabi Daud mewarisi kekayaan. Di tubuh kaya luar biasa, ya, situ di dalam oleh. Oke. Jadi ini luar biasa Nabi Daud alaihissalam, ya, yang digambarkan ibadahnya lewat sholat dan puasa. Sekarang kita lihat dari Jabir radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fil laili lasa'atun la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyah. Dzalika kullu lail. Nah, ini menarik sahabat ibu. Jabir menceritakan ini bahwa dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa ya di dalam satu malam itu ada satu waktu yang bila seorang muslim itu berdoa, pas di waktu itu dia mohon kebaikan pada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat pasti Allah kabulkan di waktu istimewa. Dan itu ada setiap hari. Jadi kita cuman hanya menjadi daftar, tapi tidak ya, berusaha untuk mendapatkan waktu momen itu. Kalau kita ketemu dengan hamba-hamba Allah yang punya posisi pesohorkah, punya jabatankah, ya, itu untuk ketemunya saja janjiannya panjang. Ya, sekali ketemu cuma dikasih waktu 5 menit, 10 menit, paling lama setengah jam. Tapi kita begitu persiapan untuk menyambutnya dan datang di waktu itu tidak telat. Sementara Allah sebagai penguasa alam semesta ya menyebutkan ada waktu di waktu malam. Kalau cocok kamu minta apa aja, urusan dunia akhirat pasti dikabul. Luar biasa. Ini sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimana sholat malam itu luar biasa. Kita akhiri di hadis ke-20 ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum min al-lail falyaftatih as-salatu bi rak'atain khafifatain." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kamu bangun malam, ya, warming up lah, stretching dulu lah. Mulailah dengan 2 rakaat ringan. Jangan langsung berat. Mulailah dengan yang ringan.
dengan stretching dulu ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih mudah menikmati malam-malam malam-malam berikut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Terima kasih Ustaz Rehan atas paparannya di sore hari ini di masih di hadis keutamaan salat malam. Namun sudah disampaikan juga terkait contoh-contoh hadis yang yang berjamaah di Ya. Oke, baik izin. Oh, afwan, Ustaz. Syukuran Ustaz atas pemaparan materi pada sore hari ini. Baik jamaah sekalian, sahabat sekalian, ada ini, yaitu keutamaan bangun malam. Tadi sampaikan bagaimana hadis-hadis Nabi, panjangnya beliau sholat, sampai-sampai salah satu sahabat yang berjamaah dengan beliau punya keinginan untuk meninggalkan beliau karena saking panjangnya. Kita coba mengikuti beliau tidak hanya di jumlah rakaatnya, tapi bagaimana baiknya sholat itu. Nah, yang sholat yang paling baik adalah yang paling lama berdirinya. Baik, silakan jamaah, sahabat yang ingin bertanya terkait materi untuk sore hari ini. Dipersilakan. Baik, suara saya terdengar, Sa? Yang Putri, mungkin dari Putra, suara saya terdengar. Baik, Putri Santri Putra, bisa direspon suara saya terdengar atau sinyal Ustadz Rehan yang kurang bagus. Baik, Ustadz Rehan, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk materi ini, insya Allah dipahami. Tinggal sisa mantap. adalah prakteknya, praktek bangun malamnya, karena Ya, disampaikan keutamaannya. Ada banyak sekali informasi ya, karena tinggal praktek saja. Sudah praktek, tinggal istiqomahnya, komitmen untuk melaksanakan tiap malamnya. Baik, bangun malam sedikit dulu Ustaz ya, 2 rakaat dulu, nanti ditambah berikut-berikutnya. Sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz Rehan dari sahabat kita, baik di yang online maupun online. Untuk itu kita padai pertemuan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk hadirin yang sudah hadir di Zoom ini maupun di live di YouTube-nya. Baik, kita padai dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran sekali lagi Ustaz Rehan atas waktu dan ilmu yang